Oke, melanjutkan materi yang kemarin, rekan-rekan semua, kita akan masuk ke bagian yang baru, yaitu corporate values atau mungkin nilai-nilai perusahaan. Nah, mungkin bisa rekan-rekan lihat bahwa corporate values LCOPS ini dibagi atau mungkin digambarkan menjadi sebuah pohon, di mana nilai perusahaannya itu adalah akarnya, yang diasumsikan bahwa ketika nanti rekan-rekan sudah kuat akarnya, itu bisa menumbuhkan batang dan juga daun yang rindang dan juga banyak. Nah, pertama kita akan masuk dahulu ke corporate values dari PT Bersama Zata Jaya atau LPOPS. Nah, untuk corporate values ini akronimnya adalah the best. Nah, itu apa aja the best itu rekan-rekan semua? Yang pertama T-nya itu adalah trust, di mana sebagai seorang karyawan LCOPS itu harus trust atau memegang amanah dan terpercaya dalam menjalankan tugas. Yang kedua, lalu masuk ke H-nya. H-nya itu apa? Itu hard work atau kerja keras dalam mencapai hasil yang maksimal. Lalu ada E-nya itu enthusiasm atau semangat yang tinggi dalam bekerja. Lalu lanjut lagi di B, B-nya itu bright, yaitu gemilang dalam karya dan pencapaian. Lalu ada elegan, di mana rekan-rekan ketika bekerja di PT Bersama Zata Jaya Tbk itu harus menampilkan keindahan yang selaras. Dilanjutkan dengan solidarity, di mana kita harus solidaritas yang tinggi dalam pencapaian visi misi, nggak cuma mencapai sendiri, baik itu target atau apapun hanya dicapai sendiri, tapi juga peduli dengan rekan-rekan kita yang lain supaya kita bisa mencapai hasil visi dan misi bersama-sama. Dan yang terakhir, T-nya itu adalah thankful atau selalu bersyukur atas hasil yang diperoleh. Oke, jadi itu ya untuk corporate values atau nilai-nilai perusahaan kita ada 7 ya, ada 7 rekan-rekan semua. T-nya adalah trust, H-nya itu hard work, E-nya itu enthusiasm, lalu ada B-nya bright, lalu dilanjut ada elegant, solidarity, dan yang terakhir itu thankful. Nah, tadi kan sudah digambarkan sebuah pohon ya, di mana akarnya itu adalah values. Nah, sekarang kita masuk ke pohonnya atau hasil dari daunnya ini yang juga bisa dibilang sebagai bentuk perilaku rekan-rekan yang sudah mengamalkan nilai dengan baik, yaitu dengan akronim BRIGHT. Yang pertama, B-nya itu adalah bider, yaitu perilaku di mana kita selalu menjaga penampilan, kebersihan, dan juga kerapihan. Lalu ada respect, yaitu saling menghargai dan menghormati, serta menjaga senyum, baik itu maupun tim yang ada di store ataupun kita yang ada di head office. Terus ada intense, yaitu konsentrasi dan fokus terhadap permintaan atau support. Lalu ada go extra mile, memberikan informasi dan solusi terbaik. Lalu ada higher value, itu haknya ya, memberikan hasil yang memuaskan dalam pemberian support. Dan yang terakhir adalah T, yaitu thanks lagi. Jadi seperti itu ya rekan-rekan semua. Bright itu ada be there, respect, intense, go extra mile, higher value, sama thanks. Berarti ada 6 untuk service value dari LCOPS. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian perilaku seperti apa sih gitu yang ditampilkan oleh karyawan-karyawan LCOPS. Ini bisa dilihat tadi ya, Bright yang tadi itu yang pertama adalah B-nya, be there ya. Be there itu bentuk perilakunya salah satunya siap di toko 30 menit sebelum jam buka. Lalu ada menjaga penampilan sebagai duta Elzata nih karena kita adalah brand fashion. Jadi orang sebelum ngelihat produk ini dipakai oleh mereka, oleh customer, mereka akan lihat dulu produk ini dipakai oleh kita gitu selaku orang yang menjual atau mungkin orang yang menyediakan produknya. Lalu yang ketiga itu menjaga penataan, kerapihan, dan kebersihan toko. Jadi kalau misalnya tim toko atau tim store itu harus menjaga betul situasi sellingnya ya, tempat berjualannya. Jangan sampai ada debu atau bahkan sampai ada produk yang kusut masih dipajang di display itu harus hati-hati juga. Nah kalau buat rekan-rekan yang di head office itu menjaga area kerjanya selalu bersih dan juga nyaman untuk bekerja. Lalu ada melaksanakan monitoring dan briefing dan yang terakhir adalah menempati posisi strategis supaya customer tuh tahu kalau karyawan Elkops itu bidder atau ada di sana gitu. Jangan sampai rekan-rekan nggak kelihatan nih ada di mana. Lalu selanjutnya itu ada respect yang R-nya ya, kan ada bright itu B-nya bidder, R-nya respect, yaitu yang pertama mengucapkan salam sehingga customer itu bisa merasa ada di situ gitu, dihormati dan dihargai, terus menjaga senyum,
lalu menawarkan bantuan dengan menanyakan hal-hal yang baik ya, atau mungkin salah satu di antara ini bisa menjadi bagian kayak produk apa yang dicari, terus untuk keperluan apa, sehingga karyawan atau mungkin customer juga akan merasa bahwa mereka itu diperhatikan di situ gitu. Terus menggunakan bahasa-bahasa yang baik, bahasa Indonesia, kecuali jika customer memang lebih nyaman menggunakan bahasa daerah, itu bisa menyesuaikan. Lalu ada menjaga kenyamanan customer dengan berdiri tidak terlalu dekat. Jadi harus dipastikan kalau kita tim store itu tetap ada jarak yang dijaga antara customer dan kita sebagai orang yang siap sedia untuk membantu customer di situ kayak gitu. Nah, langsung masuk lagi ke intense ya. Jadi ada B-nya bright, R-nya respect, masuk ke intense. Itu konsentrasi penuh pada customer. Jangan melakukan hal-hal di bawah ini nih. Contohnya ngobrol, ngumpul di satu tempat, terus sampai customernya dianggurin, terus menggunakan telepon genggam. Ketika ada customer, apalagi menggunakan telepon genggamnya di area penjualan gitu. Kalau di kasir mungkin masih bisa dimaklumi gitu. Tapi kalau di area penjualan itu jangan sampai menggunakan atau main HP di sana. Nah, terus menjadi Muslim Fashion Advisor yang memiliki pengetahuan produk yang baik. Jadi sebelum kita melayani customer, harapannya kita udah tahu dulu nih produk-produk ini tuh keunggulannya apa aja yang bisa kita jual kepada customer sehingga mereka yakin buat beli produk kita. Lalu itu membantu customer dengan pilihan bahan, model, warna, dan ukuran. Jadi kita benar-benar hadir di sana untuk membantu customer itu mendapatkan produk terbaik dan juga mendapatkan experience terbaik di store kita. Lalu selanjutnya itu ada G-nya itu ya, go extra mile, yaitu menginformasikan promosi dan program kepada customer. Jadi jangan cuman ngasih info yang customer butuh aja. Tapi kalau bisa lebih dari itu yang membuat customer itu makin tertarik dan bahkan bisa membeli lebih gitu. Dari yang awalnya mungkin rencananya cuma beli 2 atau 3 pieces, jadinya karena ada promo bisa jadi 5 sampai 7 gitu atau mungkin 2 kali lipatnya. Lalu menawarkan hijab tutorial sehingga ketika mereka mau beli itu nggak bingung dan yakin gitu ya. Oh, hijab ini itu ternyata multifunction, bisa dipakai banyak, atau mungkin oh ternyata cocok nih sama bentuk wajah saya gitu. Jadinya mereka semakin yakin dan bisa jadi dengan keyakinan itu ah kagok nih kalau beli satu gitu. Jadinya bisa beli 2 atau bahkan lebih dari itu. Makanya harus go extra mile. Terus menawarkan solusi dan yang terakhir mengarahkan pembelian dengan menjadikan kecantikan dan kenyamanan produk ini menjadi kekuatan kita yang menjadi pembeda dari brand lain, dan bahkan ketika dipakai oleh customer, produk kita udah bisa menjamin bahwa itu akan menjadi penampilan terbaiknya mereka gitu. Makanya kita harus go extra mile, jangan cuman sebatas standar kebutuhan informasi aja. Oke, langsung nextnya masuk ke H ya. Itu ada higher values, yaitu menawarkan membership dan menjelaskan keuntungan bagi customer. Jadi memang harus memberikan nilai-nilai lebih. Terus melakukan cross selling dan upselling. Jadi kalau misalnya customer cuman kayaknya saya beli gamis aja, udah aja kita kayak cuman oh oke Bu, langsung kita layani dan transaksi satu barang aja. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus ditawarkan lagi kira-kira mungkin hijabnya Bu, atau mungkin ini untuk bawahannya, atau mungkin ini ada pin yang juga kita jual, atau mungkin ada juga promo-promo menarik yang mungkin cuman ada di range waktu tersebut gitu, sehingga customer tuh merasa takut ketinggalan dan akhirnya memilih untuk ah, coba deh beli dulu aja gitu. Jadinya itu kan akan meningkatkan value atau mungkin nilai jual produk juga gitu dan nilai jual teman-teman juga. Lalu menginformasikan ketentuan retur retur barang ya. Jadi jangan sampai lupa ketika customer sudah membeli barang itu diinformasikan untuk prosedur retur itu bagaimana, berapa lama, dan syarat-syaratnya apa aja supaya mereka merasa bahwa barang mereka itu juga terjamin gitu, pembelian mereka terjamin, dan ketika ada hal yang bermasalah pun mereka juga merasa nyaman dan tenang gitu sehingga untuk bisa mengembalikan lagi barangnya dan diganti oleh barang yang baru. Dan yang terakhir adalah thanks. Jadi kalau misalnya sebagai karyawan Elcops atau mungkin menjadi tim store itu harus selalu bersyukur dan mengucap terima kasih. Yang pertama itu melakukan konfirmasi pembelian dengan mengulang beberapa hal kayak jumlah barangnya dipastiin lagi, harganya dipastiin lagi, dan menyerahkan barang, bukti bayar, kartu atau yang lain-lain dengan kedua tangan. Jadi jangan cuma ini ya Bu gitu, tapi kalau bisa dengan kedua tangan sehingga mereka juga merasa dihargai. Lalu mengucapkan salam penutup, Barakallah, terima kasih atas kunjungannya. Nah, ini adalah hal yang wajib untuk dilakukan oleh teman-teman atau rekan-rekan tim store. Barakallah itu kan artinya semoga Allah memberikan keberkahan, dan dari keberkahan juga semoga kembali kepada kita. Karena kan kita juga sama-sama di situ saling menguntungkan gitu ya. Nggak cuma customer aja yang diuntungkan, tapi kita juga
merasa terbantu, merasa menghargai dan juga dihargai seperti itu. Lalu juga atau jika nama customer terlihat di kartu member, itu silakan sebutkan namanya karena memang akan lebih dekat ketika kita menyebutkan nama orang tersebut sehingga mereka akan merasa oh ternyata eh, Mbak ini masih kenal saya gitu atau orang ini kenal sama kita gitu dan kita merasa mereka merasa bahwa kita benar-benar ingin mengenal dan juga mengetahui siapa mereka seperti itu. Nah, setelah kita sudah memahami tentang corporate values atau nilai-nilai perusahaan yang tadi merupakan akarnya itu ya, yang the best itu yang ada 7. Lalu juga setelah itu kita memahami service values, nilai-nilai pelayanan kita kepada customer yang ada 6 itu. Nah, kita juga harus melakukan perubahan sudut pandang atau menambah sudut pandang baru apabila paradigma rekan-rekan semua memang sudah merupakan paradigma yang positif atau paradigma yang baik. Nah, di sini apa sih pentingnya dari paradigma itu? Yang pertama, bahwa paradigma atau sudut pandang ya, itu seluruh perbuatan kita akan dipengaruhi oleh apa yang kita lihat atau sudut pandang kita. Ini sangat penting karena nanti perilaku rekan-rekan semua ini akan dipengaruhi oleh cara rekan-rekan melihat sesuatu. Lalu paradigma adalah peta dari sesuatu yang ada di dalam pikiran kita. Dan yang terakhir sangat penting kita memulai sesuatu dengan paradigma yang benar. Jadi mari sebelum kita memulai sebagai karyawan Elzata atau mungkin karyawan dari tim store Dauki juga atau mungkin karyawan dari head office juga, mari kita sama-sama membentuk paradigma yang baru yang sesuai dengan apa yang diharapkan juga oleh perusahaan. Nah, yang pertama paradigma tentang bekerja, di mana secara umum pasti kita menganggap bahwa bekerja itu ya hanya sebatas mungkin mencari nafkah atau mungkin mengumpulkan uang atau mungkin belajar, itu kan beda-beda paradigmanya. Nah, di sini kami akan memberikan paradigma baru. Yang pertama, itu bekerja adalah sumber pembelajaran dan tempat terbaik untuk meningkatkan value atau kapasitas diri kita. Yang kedua, bekerja itu membangun network atau mungkin relasi dan juga komunitas serta silaturahim. Yang ketiga, bekerja adalah ibadah. Nah, ini yang mungkin paling penting ya. Jadikan pekerjaan sebagai ibadah, yaitu hablum minallah, ibadah kepada Allah dan juga hablum minannas ya kepada sesama manusia yang lain. Karena kita kan interaksinya dengan manusia dan juga berinteraksi dengan Allah. Lalu ada bekerja adalah aktualisasi diri dan amal, ilmu, tenaga, pengetahuan semuanya diamalkan dan dimanfaatkan. Dan yang terakhir, bekerja adalah eksistensi keberadaan kita. Jadi dengan bekerja, kita merasa punya peran di masyarakat, maka dari itu maksimalkan apa yang sudah kita miliki. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan apa yang sudah kita dapatkan. Di mana bekerja itu membuat kita memiliki peran di masyarakat, seperti itu. Lalu yang kedua, paradigma tentang profesionalisme. Nah, profesionalisme itu apa gitu? Di mana profesionalisme merupakan orang yang mendedikasikan dirinya pada bidang tertentu, di mana mereka itu dibayar mengandalkan income dari keahliannya. Nah, orang profesional dibayar mahal atas dasar keahlian mereka ya. Nah, pihak yang membayar orang profesional itu harus membayarnya dengan puas, bangga, senang, dan takut kehilangan orang-orang profesionalnya. Maka dari itu, kita harus bisa menjadi seorang profesional yang bukan hanya dibayar atas keahlian kita, misalnya kalau di sales keahlian menjual, tapi juga membuat orang yang membayar kita itu merasa puas, yakin, dan juga senang, bahkan sampai takut kehilangan kita selaku orang yang memang ahli di bidang tersebut, seperti itu. Dan orang profesional adalah orang yang mendedikasikan diri untuk mengerjakan sesuatu dengan all out agar pembayarnya mendapat kepuasan tertinggi gitu. Maka dari itu silakan mari kita sama-sama all out memberikan yang terbaik, belajar sungguh-sungguh supaya kita bisa menjadi profesional yang bukan hanya dibayar atas keahlian, tapi juga membuat orang yang membayar kita itu puas, bangga, senang, bahkan sampai takut untuk kehilangan kita, sehingga kita menjadi orang penting dan juga berperan besar di perusahaan ini. Nah, lalu bagaimana nih kita membentuk profesionalisme atau mungkin hal yang harus kita bangun di 2024 ini atau mungkin di tahun-tahun berikutnya? Itu yang pertama adalah memahami bahwa bisnis hakikatnya hanya dua pemenuhan. Apa yang dibutuhkan investor atau yang mungkin membiayai kita, sama apa yang customer butuhkan. Lalu yang kedua, mengelola perusahaan itu bagaimana perusahaan menjadi destinasi investasi bagi investor, di mana perusahaan itu dipercaya gitu oleh orang-orang di luar sana untuk membantu atau memberikan sokongan dukungan dana lalu menjadi ya the best destination belanja customer. Jadi customer itu kalau misalnya mau beli sesuatu yang berkaitan sama busana muslim, hijab dan lain-lain,
udah deh the bestnya kita ke Elzata atau ke Dauki gitu. Kita harus bisa membuat customer itu mendapatkan hal tersebut. Lalu yang ketiga atau masuk lagi ke yang terbaru yaitu yang customer inginkan itu adalah kualitas dan harga. Jadi harus bisa memastikan dengan harga segini kita bisa menjamin kualitasnya itu juga sama-sama baik, di mana itu akan menjadikan kompetitif ya di antara brand lain atau mungkin menjadi pembeda antara brand kita dan juga brand yang lain. Nah, lalu ada three step checklist nih in developing any action, effort, and programs. Jadi rekan-rekan ketika nanti sudah bekerja di sini ada 3 step yang bisa dipegang oleh rekan-rekan semua untuk bisa menghasilkan pekerjaan yang maksimal dan juga efisien. Yang pertama itu make sure the action is must have. Jadi pastikan yang kalian lakukan atau yang kalian kerjakan itu memang pekerjaan yang highest priority gitu atau prioritas yang penting dan memberikan dampak yang besar. Jadi jangan cuma penting doang, tapi impact-nya itu besar dan luas gitu ke banyak orang. Lalu do it best, lakukan yang terbaik. Dan yang ketiga itu do it with cheapest as possible. Jadi lakukan dengan efisien ya, dengan budget yang memang seminimal mungkin, tapi bisa memberikan impact yang semaksimal mungkin. Nah itu memang salah satu bentuk dari efisien ya dari pekerjaan kita. Dan yang terakhir, jangan pernah murung karena kita adalah industri retail fashion muslim ya, yang mungkin tadi teman-teman juga udah ingat bahwa prinsipnya adalah rahmatan lil alamin, nilai-nilai Islam yang sangat kuat. Jadi nggak boleh murung karena kita harus yakin dan percaya bahwa Allah pasti menolong kita. Karena tadi ya bekerja itu bukan hanya sebatas mencari nafkah, tapi juga beribadah dan insya Allah dengan ibadah yang baik, niat yang baik, pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan rekan-rekan semuanya. Semoga bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi bekal untuk rekan-rekan bekerja dan juga mengembangkan diri di PT Bersama Zata Jaya atau Elkops ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.